Shalom, selamat pagi anak-anak. Pagi hari ini sebelum kita memulai aktivitas kita atau pembelajaran kita akan diperlengkapi oleh kebenaran firman Tuhan. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, tapi sebelum itu kita mau berdoa supaya Tuhan Yesus memampukan kita semua untuk menerima dan juga memahami kebenaran firman Tuhan. Nah, semuanya ambil sikap berdoa, tutup matanya, lipat tangannya, dan duduk yang benar ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Engkau luar biasa, Engkau baik, Engkau juga setia dalam menemani kami sepanjang malam hingga pagi hari ini. Terima kasih karena Tuhan Yesus telah bersama dengan keluarga kami dan kami semua Tuhan. Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Kami mohon Tuhan tetap memampukan kami anak-anak-Mu untuk menerima setiap isi daripada firman Tuhan, dan biarlah Tuhan berfirman kepada kami. Jadilah Tuhan apa yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami. Kami berdoa keluarga kami yang mendampingi kami hari ini juga dalam mendengarkan firman-Mu, bahkan dalam belajar sebentar. Tuhan yang akan memberkati mereka semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah anak-anak, untuk pembacaan kita pada hari ini itu kita akan ambil dari kitab Kejadian pasal 17 ayat 1 sampai 14. Sekali lagi Miss ulang, Kejadian pasal 17 ayat 1 sampai 14. Nah, sudah dapat semua? Kalau sudah dapat, kita baca sama-sama ya. Jadi pagi ini Miss tidak akan baca dari ayat 1 sampai 14, tetapi Miss hanya akan bagikan satu ayat. Namun yang lain itu di Kejadian pasal 17 ayat 1 sampai 14, kalian semua wajib membacanya di rumah ya. Oke, Miss akan membacakan ayat 1 di pasal 17 ya. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela." Amin. Oke. Nah, itu adalah satu ayat kebenaran firman Tuhan yang sangat luar biasa bagi kita semua. Untuk tema kita pada pagi hari ini adalah Allah yang Maha Kuasa. Nah, Allah yang menyatakan diri kepada Abram dan kepada setiap orang beriman adalah Allah yang Maha Kuasa. Untuk sekian lamanya Allah tidak menyatakan diri kepada Abram. Cukup lama loh, 13 tahun Abram hidup dengan janji yang Allah berikan sebelumnya. Pada masa ketika Allah berdiam diri itu, mungkin seringkali Abram bertanya dalam hatinya begini, bagaimana Tuhan nanti menggenapi janjinya? Apa mungkin aku menjadi bangsa yang besar, diberkati dan hidup takut akan Allah seperti janjinya? Apakah bangsa yang besar itu akan lahir dari anakku Ismail? Bukankah ibu Ismail adalah seorang budak Mesir? Lalu bagaimana Tuhan dapat menempatkan orang-orang yang takut padanya di tengah-tengah bangsa penyembah berhala? Allah kemudian menampakkan diri kepada Abram. Kata-kata pertama yang diucapkan Tuhan Yesus ya, dapat menjawab pertanyaan di hati si Abram tadi. Tuhan Yesus bilang gini, "Akulah Allah yang Maha Kuasa." Itu kata Tuhan Yesus. Apa yang terjadi? Apa yang dirasakan Abram? Mata Abram berbinar-binar, seakan-akan Allah berkata seperti ini, "Tidak ada yang dapat kulakukan untuk membuat perjanjianku terlaksana. Nanti engkau akan melihat buktinya." Nah, selanjutnya Abram menjawab janji firman Tuhan dengan sujud menyembah Dia. Sujud atau penyembahan
Ini juga seperti percaya bahwa Allah itu maha kuasa, sebagaimana difirmankannya. Nah, Abram menyembah Allah yang maha kuasa. Itu berarti Abram percaya kepada Allah, atau Abram percaya Allah bahwa Allah sanggup memberi hidup baru kepadanya. Seperti itu juga kepada kita, kepada Miss, kepada anak-anak semua, kepada keluarga kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Dia itu maha kuasa, maka semua dapat dilakukannya. Kuasa anugerahnya tidak terbatas, besar sekali. Nah, kita dapat mengalami hidup baru itu juga. Kita percaya itu ya. Wah, itu sangat ajaib. Nah, supaya janji tersebut seimbang atau sepadan, Abram diminta hidup di hadapan Allah dengan bersih dan tidak bercela. Nah, meski kelihatannya mudah, hal ini sulit dilakukan. Akan tetapi, Allah sendiri yang membuat permintaan ini mampu dilakukan oleh siapa? Oleh kita atau oleh manusia. Nah, manusia itu tidak akan mampu hidup suci berdasarkan kemampuannya sendiri. Apakah kamu punya pengalaman untuk menjaga hidup tetap suci di hadapan Allah? Ketika Abram hidup dalam persekutuan yang erat dengan Allah, Abram dapat menunjukkan imannya. Allah bersedia menunjukkan bagaimana ia melaksanakan rencananya secara lebih jelas. Allah juga mengganti nama Abram menjadi Abraham, yang berarti Bapa segala bangsa. Itu ya. Jadi nama Abraham itu punya arti yaitu Bapa segala bangsa. Nama ini membuat Abraham semakin yakin terhadap semua rencana dan tujuan hidupnya. Nah, nama itu merupakan penegasan dari iman Abraham. Tuhan membuka masa depan Abraham seakan-akan ada film yang diputar di depan Abraham. Seperti itu. Jadi Abraham pun menjadi semakin yakin akan masa depannya. Tuhan tidak hanya mengulang janji bahwa bangsa-bangsa dan raja-raja akan lahir dari keturunan Abraham, tetapi juga mengatakan bahwa dirinya sendiri akan menjadi Allah bagi semua keturunan Abraham. Wow. Jadi Tuhan juga memperlakukan kita dengan cara yang sama seperti Abraham. Jika kita hidup dalam persekutuan dengannya, misalnya nih, bersaat teduh, berdoa, membaca firman Tuhan dengan setia, maka kita bisa mengenal diri kita sendiri dan tahu bagaimana Tuhan menempatkan kita di dunia ini. Tentu saja hal ini tidak akan berbeda dengan kehidupan orang yang tidak beriman. Mungkin mereka mendapat banyak berkat jasmani. Apa itu berkat jasmani? Berkat jasmani itu seperti uang, makanan, pakaian, rumah, mobil, dan sebagainya. Tetapi mereka tidak mengenal diri mereka sendiri dan tidak tahu mengapa Tuhan menempatkan mereka di dunia ini. Nah, mungkin saja secara jasmani berkat yang kamu terima lebih sedikit, padahal setiap hari kamu berdoa, setiap hari kamu membaca Alkitab dan sebagainya, tapi kok berkat yang kita terima lebih sedikit. Tapi biar bagaimanapun, lebih indah menjadi orang yang beriman, bukan? Nah, Allah akan tetap setia kepada semua keturunan Abraham, termasuk kepada kita yang percaya kepadanya. Ini ya, diingat, yang percaya kepada Tuhan. Kita akan diberi hak istimewa untuk melayani Dia. Wow, begitu spesialnya menjadi anak Tuhan atau orang yang percaya kepada Tuhan.
Kita yang percaya kepada Tuhan harus menyembah dan menghormati Allah sebagaimana Abraham. Kita pun harus beriman kepada Tuhan Yesus yang mempunyai kuasa untuk menebus dosa dan memberi hidup baru itu. Nah, Abraham nih makin yakin bahwa janji Tuhan bukan ditunjukkan untuk bangsa yang akan lahir dari keturunan Ismail. Di dalam janjinya, dia menegaskan bahwa, atau Tuhan Yesus menegaskan di dalam janjinya bahwa Dia adalah Allah atas benih keturunan Abram dan Sarah dan sisa Israel, yaitu semua orang yang menjadi umat percaya dalam Kristus. Keturunan Abraham akan memiliki Kanaan duniawi yang sungguh-sungguh ada di Israel. Sementara umat percaya akan memiliki Kanaan rohani. Di manakah Kanaan rohani itu? Mungkin ada yang bertanya-tanya. Tentu saja bukan hanya surga, tetapi wilayah di seluruh bumi. Wow, bagaimana bisa nih? Karena seluruh dunia adalah wilayah kerajaan Allah. Di Roma pasal 14 ayat 13, Abraham dan keturunannya akan memiliki seluruh dunia ini. Seperti itu. Tuhan memang terus setia kepada bangsa Israel meskipun mereka keras kepala. Kristus tetap lahir dari bangsa itu. Melalui Yesus, ada banyak manusia memperoleh hak istimewa untuk percaya kepada Allah. Mereka semua adalah anak rohani Abraham. Nah, itulah renungan kita pada pagi hari ini, atau cerita Alkitab kita yang sudah kita dengarkan. Namun sebelum tutup, ada beberapa hal yang perlu kita pelajari. Ada beberapa pertanyaan yang harus kita pahami, harus kita jawab masing-masing di rumah ya. Pertanyaan pertama, apakah firman Tuhan yang disampaikan kepada Abram ketika dia berumur 99 tahun? Nah, anak-anak bisa baca di Kejadian pasal 17 ayat 1 dan 2. Nah, pertanyaan kedua, janji apa yang disampaikan dari pihak Tuhan? Coba buka di ayat yang keempat. Yang ketiga, nama Abram berubah menjadi apa? Dan mengapa? Mengapa kira-kira namanya diubah? Oke, pertanyaan keempat, bagaimana sifat perjanjian Allah dengan Abraham dan keturunannya? Itu ada di ayat yang ke-7 pembacaan kita tadi. Apa nama tanah yang diberikan kepada Abraham dan keturunannya? Pertanyaan yang ke-6, apakah kamu termasuk anak-anak rohani Abraham? Apakah kamu juga memiliki wilayah Kanaan secara rohani? Kalau iya, kalian semua bilang amin. Oke, itu ada di Roma pasal 4 ayat 13. Pada waktu menegaskan janji anugerahnya, maka Allah menyatakan dirinya sebagai Allah yang Maha Kuasa. Amin untuk kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah, hari ini kita akan berdoa memohon Tuhan memampukan setiap orang percaya untuk melayani Dia dengan benar sampai ia bertemu Tuhan Yesus. Oke, anak-anak, kita sudah selesai. Sebelum itu kita akan tutup di dalam doa. Oke, kita akan berdoa. Semuanya boleh ambil sikap berdoa yang benar. Lipat tangannya, tutup matanya, dan pastikan posisi hati kita atau sikap hati kita tertuju sama Tuhan Yesus. Kita berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang begitu luar biasa yang boleh datang kepada kami di pagi hari ini. Kami sangat mengucap syukur bahwa Tuhan masih memberikan kami waktu untuk boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, kalau tadi kami sudah mendengarkan bahwa Abraham menerima janji Tuhan, menerima berkat Tuhan, kami percaya bahwa kami juga anak-anak-Mu, orang-orang yang percaya kepada Engkau akan menerima setiap janji Tuhan, setiap berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan ajar kami Tuhan untuk melayani Tuhan dengan benar, sikap hati yang benar, pikiran perkataan yang benar, dan tingkah laku yang benar di dalam kehidupan kami sampai kami bertemu Tuhan kembali suatu saat nanti. Tolong kami Tuhan untuk semakin mengasihi Tuhan, mempercayai Tuhan, dan beriman kepada Tuhan, supaya kami semua boleh menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus, hari ini sebelum kami belajar, kami mohon penyertaan, perlindungan Tuhan bagi keluarga kami, bagi orang tua kami, dan siapapun yang akan mendampingi kami hari ini juga. Sekali lagi Tuhan, kami mohon biarlah hati kami tertuju hanya kepada Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk semua hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka melayani hari ini, untuk semua guru-guru dimanapun mereka mengajar, di sekolah manapun Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan siap melaksanakan kegiatan kami, melanjutkan aktivitas kami. Biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, baik anak-anak, kita sudah selesai mendengar firman Tuhan dan juga kita sudah selesai berdoa. Nah, sekarang kita langsung saja membuka Classroom. Di situ Miss sudah upload pelajaran untuk hari ini. Kalian boleh belajar mandiri. Jadi kalau misalnya nanti ada kesulitan, kalian boleh langsung menghubungi wali kelas. Oke? Selamat belajar buat semuanya. Tuhan Yesus memberkati.